Selamat, Anda terpilih menjadi anggota Dewan di 2024, Anda memenangi Pileg 2024. Tapi tugas Anda belum selesai. Nah, saya akan memberikan 5 tugas Anda yang Anda harus selesaikan. Mau tahu? Mari kita bahas bersama. Hai Sobat Politician Academy, bertemu lagi dengan Bung Gas Chandra, coach dari Politician Academy. Kali ini kita akan membahas sebuah konten yang penting mengenai apa yang Anda harus lakukan setelah Anda memenangi pemilihan legislatif. Tentu saja saya ingin mengucapkan selamat karena perjuangan dan kerja keras Anda akhirnya tercapai dengan Anda terpilih menjadi anggota Dewan, baik di level kabupaten kota, di level provinsi, maupun di level DPR RI. Nah, kesalahan dari kebanyakan caleg yang baru saja terpilih setelah diumumkan oleh KPU bahwa mereka menang, atau dari perhitungan yang dilakukan oleh tim sesnya terlihat bahwa mereka unggul dan menang, kemudian mereka terlibat dalam sebuah euforia kemenangan, ya. Mereka selamatan, mereka kemudian menikmati kemenangan itu dan kemudian melupakan beberapa hal penting yang seharusnya dilakukan. Nah, menurut saya ada 5 hal penting yang teman-teman mesti lakukan pada saat setelah memenangi Pileg 2024. Yang pertama, Anda harus berterima kasih kepada tim ses Anda terutama dan juga pemilih-pemilih Anda, atau saya boleh katakan sebagai konstituen Anda. Karena pada waktu awal Anda mengikuti kompetisi, Anda tahu Anda tidak bisa menang sendiri, sehingga Anda membentuk tim, kemudian tim tersebut menyusun langkah-langkah untuk pemenangan Anda bersama dengan Anda, tapi juga yang berikutnya Anda meminta dukungan doa dari masyarakat supaya memilih Anda. Nah, kita ingat mungkin bahwa Anda pada waktu pertama kali maju memasang branding di mana-mana, memohon doa dan dukungan, memohon doa restu dan lain sebagainya, tersebar di mana-mana. Itu pada saat Anda membutuhkan mereka. Nah, sekarang pada saat Anda selesai, Anda juga harus memberikan ucapan terima kasih karena Anda dipilih oleh masyarakat untuk menjadi wakil mereka. Oleh karena itu, yang pertama, Anda perlu mengundang tim-tim Anda, tim inti, untuk secara langsung berterima kasih kepada mereka bahwa targetnya tercapai. Ya, mungkin ada target angka yang tidak tercapai, tetapi bagaimanapun juga itu harus dihargai. Kemudian yang kedua, buatlah semacam konten sederhana ucapan terima kasih di akun-akun media sosial Anda kepada masyarakat pemilih Anda. Nah, ini yang saya kadang-kadang suka bingung, karena pada saat membutuhkan dukungan dan suara, wah luar biasa gitu ya, memasang branding kemana-mana, datang door to door dan lain sebagainya, dan begitu menang seolah-olah kemudian hilang begitu saja, ya. Nah, ini hindari. Etika politik yang baik harus dibuat dan harus dijadikan tradisi. Berterima kasih. Itu yang pertama. Yang kedua adalah melakukan evaluasi. Nah, evaluasi terhadap apa? Evaluasi terhadap pergerakan, terhadap perjuangan Anda selama ini. Salah satu kelemahan dari orang Indonesia, terutama caleg-caleg, adalah setelah selesai sebuah perjuangan mereka tidak melakukan evaluasi. Sehingga permasalahannya kemudian nanti mereka akan jatuh ke lubang yang sama lagi. Nah, kenapa walaupun menang kita harus melakukan evaluasi? Karena kita perlu mengevaluasi banyak hal, ya. Karena kita perlu tahu strategi-strategi mana yang kemarin kita jalankan dan berhasil, dan mana strategi yang dijalankan dan tidak berhasil. Mana tim-tim ses yang betul-betul bekerja keras dengan Anda, dan mana yang bekerja dengan mulut saja, tapi tidak bekerja di lapangan. Nah, itu banyak sekali akan terjadi, apalagi kalau Anda berada di pihak yang menang. Karena kalau Anda berada di pihak yang menang, mereka yang tidak berbuat apa-apa pun akan merasa bahwa Anda terpilih karena mereka. Ya, maksud
saya Anda mungkin paham ya, bahwa mereka yang bekerja sedikit saja atau bahkan tidak bekerja baik, mereka akan mengaku-ngaku bahwa Anda terpilih karena mereka. Nah, Anda perlu memiliki data persebaran suara Anda. Ada di mana, target Anda berapa, dan kemudian di situ Anda kemudian bisa melakukan evaluasi yang baik terhadap tim ses Anda. Mana target yang tercapai, mana tim yang betul-betul bekerja keras, tentu saja ditunjukkan dengan besarnya suara di TPS tersebut, atau di desa tersebut, atau di kecamatan tersebut. Tetapi banyak mungkin Anda akan temukan tim yang kelihatannya ngomongnya hebat, kelihatan ngomongnya luar biasa, tetapi begitu dilihat data di lapangan, ternyata mereka zong. Suara di TPS mereka kecil. Padahal misalnya Anda sudah melakukan pembagian amplop, Anda sudah melakukan serangan fajar, ternyata zong. Nah, hati-hati dengan orang-orang seperti ini. Bagi mereka yang berprestasi, mungkin Anda bisa memberikan insentif tambahan, atau bahkan mungkin bisa kita pekerjakan atau berdayakan dalam program-program Anda sebagai anggota legislatif di wilayah masing-masing. Misalnya dalam pendistribusian program, perencanaan bantuan, dan lain sebagainya. Evaluasi yang berikutnya yang perlu Anda lakukan adalah evaluasi terhadap keuangan, ya, karena tentu saja Anda mengeluarkan sejumlah biaya tertentu. Nah, biaya tersebut relevan atau sesuai nggak dengan hasilnya. Nah, kalau tidak, evaluasi kenapa itu terjadi. Ya, jadi hal ini perlu sekali, evaluasi ini, dan kemudian Anda memiliki data yang lengkap terhadap persebaran suara Anda. Nah, ini poin ketiga, di mana Anda harus memiliki persebaran suara dari konstituen Anda. Jadi Anda perlu tahu basis-basis teman-teman itu ada di mana saja. Ya, jadi jangan sampai Anda terpilih, tapi kemudian Anda tidak tahu saya dipilih di mana ya, pemilih saya paling banyak di mana ya. Ini parah banget gitu. Dan saya mau minta maaf bahwa ini sering sekali terjadi. Banyak sekali mereka yang terpilih tapi tidak tahu mereka dipilih paling banyak di mana, wilayah-wilayah mana yang mereka mendapatkan dukungan penuh, wilayah mana yang mereka banyak zong. Itu kadang-kadang anggota legislatif begitu saja, begitu sudah menang, tidak melihat data-data itu lagi. Nah, data-data tersebut sangat penting untuk pergerakan berikutnya pada saat Anda ada di Dewan. Tentu saja pada saat di Dewan Anda mempunyai kemewahan mendapatkan waktu untuk kunjungan kerja, di mana di kunjungan kerja itu Anda kembali ke dapil Anda. Anda mendapatkan kemewahan, mendapatkan program-program dari daerah atau dari dewan atau dari kementerian yang akan disalurkan melalui Anda ke daerah Anda, ke konstituen Anda. Nah, Anda harus menyusun prioritas bahwa setahun atau 2 tahun pertama program-program atau kunjungan yang Anda lakukan paling besar dilakukan di basis-basis Anda. Kalau Anda nggak mempunyai datanya, Anda nggak tahu Anda perlu datang kemana. Nah, prioritaskan 2 tahun pertama itu untuk mendatangi, memberikan program, dan berterima kasih kepada masyarakat, ya, sehingga masyarakat yang memilih Anda, yang menjadi basis Anda, semakin percaya dengan Anda dan akan mendukung Anda lagi di dalam pileg berikutnya di 2029, karena mereka melihat bahwa Anda tidak lupa, ya, Anda ingat gitu ya bahwa Anda didukung oleh mereka. Ya, jadi itu, jangan sampai Anda nanti begitu terpilih Anda kemudian datang atau kunjungan kerja ke daerah-daerah yang bukan basis Anda, ya. Itu pendukung-pendukung Anda akan merasa terhianati gitu ya. Mereka mendukung banyak, desa ini mendukung Anda, tapi kemudian Anda pertama kali datang justru ke desa lain yang merupakan basis kompetitor. Ya, jadi tolong camkan ini dengan baik. Nah, hal yang ketiga tadi itu yang disebut sebagai manajemen dapil. Jadi Anda harus memiliki manajemen yang baik terhadap dapil Anda. Jangan begitu jadi kemudian melupakan dapil. Ya, jadi manajemen dapil Anda tahu aspirasinya apa, basis Anda di mana, apa yang mereka inginkan, program apa yang bisa kita perjuangkan, dan lain sebagainya. Yang keempat, Anda mulai fokus untuk melihat topik-topik apa, masalah-masalah apa yang akan jadi perjuangan bagi Anda pada saat menjadi anggota dewan.
Misalnya masalah kesehatan, masalah pendidikan, masalah infrastruktur. Tentu saja ini berdasarkan janji yang Anda ucapkan pada saat Anda kampanye. Ya, jadi di daerah Anda, di basis Anda, apa yang dibutuhkan dan apa yang diperjuangkan, dan teman-teman yang duduk menjadi anggota dewan harus mulai fokus ke topik-topik inti tersebut. Karena nanti perjalanan teman-teman sebagai anggota dewan akan dikenang sebagai mereka yang memperjuangkan daerah dengan sungguh-sungguh itu kalau misalnya kita fokus dengan topik-topik tertentu. Ya tadi misalnya kayak pendidikan, kesehatan, masalah gizi, masalah perempuan, masalah infrastruktur, dan lain sebagainya. Ya, jadi teman-teman harus fokus dengan bidang-bidang tersebut, tentu saja bidang-bidang yang pada waktu Anda kampanye, Anda kemukakan itu program-programnya, apa yang Anda akan perjuangkan. Nah, be konsisten dengan bidang-bidang tersebut. Yang kelima dan yang terakhir, Anda mulai mempelajari kembali fungsi-fungsi legislatif. Masih cukup banyak waktu dari pengumuman nanti dari KPU di sekitar pertengahan Maret hingga Anda nanti dilantik. Nah, ada waktu untuk Anda belajar. Ya, jadi dalami lagi 3 fungsi legislatif: fungsi budgeting, fungsi legislatif, dan fungsi pengawasan. Bagaimana melakukan legal drafting, bagaimana membuat perda, bagaimana melihat kebutuhan masyarakat, dan kemudian memperjuangkan dalam 3 fungsi legislatif tersebut. Ya, karena saya masih banyak temui, terutama ini caleg-caleg baru, yang mereka begitu terpilih, mereka nggak tahu harus melakukan apa, fungsi pengawasan itu apa, fungsi perencanaan, mereka nggak tahu siklus APBD itu seperti apa. Nah, teman-teman yang terpilih masih punya waktu untuk mempelajari itu, pelajari dengan baik, pahami dengan baik, ya, karena teman-teman dibayar oleh negara untuk menjadi wakil rakyat supaya bisa mengemban amanah dengan baik. Nah, ini teman-teman harus bisa perjuangkan itu dengan sebaik-baiknya. Nah, itu 5 hal yang teman-teman perlu dan harus lakukan, wajib bahkan saya lakukan untuk menjadi anggota dewan yang baik, dan pada saat nanti pelantikan teman-teman sudah sungguh-sungguh siap. Nah, hal terakhir yang saya ingatkan, ini berkaitan dengan attitude, ya, dengan perilaku. Teman-teman jangan arogan, jangan jumawa, jangan sombong setelah terpilih. Karena dari sistem Senlek itu teman-teman terpilih itu bukan karena suara murni teman-teman saja, ya, kecuali teman-teman yang suaranya sangat tinggi, ya. Tapi teman-teman bisa terpilih itu karena ada caleg di partai kita, di dapil kita yang tidak jadi, tapi kemudian menyumbangkan suara kepada teman-teman juga. Ya, jadi sekali lagi jangan jumawa, merasa bahwa paling hebat, paling top gitu ya. Anda juga harus berterima kasih kepada mereka yang tidak jadi. Karena kalau mereka tidak jadi dengan jumlah suara yang ada, itu ikut berkontribusi terhadap pencapaian kursi Anda. Nah, demikian, sekali lagi saya mengucapkan selamat. Mudah-mudahan Anda menjadi wakil-wakil rakyat yang hebat, yang profesional, yang amanah, yang betul-betul berpikir untuk kepentingan masyarakat dan kemajuan daerahnya. Selamat membangun Indonesia dan salam kebangsaan.